Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan pencegahan disentri. Nah, kalau tadi terkait dengan pencegahan, kita bahas juga terkait dengan intervensi atau bagaimana sih tata laksana yang diberikan jika memang sudah terkena disentri. Kalau ada Dokter Wenti gimana dok? Tadi menyebutkan juga salah satu intervensi ataupun tata laksana yang diberikan adalah oralit. Apakah oralit ini menjadi salah satu hal penting atau pengobatan utama juga dok dalam disentri dokter? Ya, kalau kita lihat dari lintas diare, oralit itu adalah yang pertama ya, dehidrasi cairan secara oral. Jadi kan ada yang dari infus tadi, satu lagi oralit. Kenapa oralit dok? Nggak cukup aja dengan minum air putih. Jawabannya adalah cairan yang dikeluarkan ketika kita diare itu berbeda dengan cairan air putih biasa. Kenapa bedanya? Kalau yang kita keluarkan ketika BAB itu ada natrium, ada kalium, dan ada zat-zat lainnya yang kalau dari air putih saja itu tidak cukup untuk menggantikan cairan tersebut. Makanya diperlukan cairan oralit yang sudah mengandung natrium dan kalium yang sudah diracik ya. Nah, kalau nggak sempat nih dok, stoknya habis nih di rumah, boleh buat sendiri loh ibu-ibu. Kalau punya buku pink, di sana ada paduan resepnya. Berapa sendok gulanya, berapa sendok garamnya dilarutkan ke dalam air. Itu bisa diminum menggantikan cairan oralit. Jadi oralit yang dijual itu adalah kandungannya sama dengan garam dan gula, tapi dengan dosis tertentu. Pemakaian oralit itu seperti apa? Jadi ketika kita BAB, 1 kali BAB, kalau diare ya, 1 kali BAB cair tadi langsung digantikan dengan 1 saset oralit. Itu untuk ukurannya sekitar cup gelas ya, gelas cup sekitar 250 ml. Jadi oralit tadi dilarutkan ke dalam 250 ml, diminumkan, dihabiskan per kali BAB, bukan per hari. Nah, ini yang sering salah nih. Kadang cuman sehari saya udah minum dok 1, itu dosis zinc ya. Sehari sekali itu dosis zinc. Kalau oralit adalah per kali mencret. Karena tadi kita tujuannya adalah menggantikan cairan yang hilang tadi. Jadi seketika hilang BAB kan, BAB cair hilang nih cairannya, langsung diganti supaya mengejar ketertinggalan cairan sehingga tidak terjadi dehidrasi. Oke, yang harus di-highlight itu bukan per hari kalau untuk oralit ya dok ya, tapi per kali BAB pemirsa. Jadi memang harus diperhatikan benar-benar nih anjuran dokternya seperti apa sesuai dengan resep tadi ya dok ya. Satu lagi, itu oralit bukan hanya untuk anak-anak loh. Jadi untuk orang dewasa, untuk lansia itu penting sekali pemakaian oralit. Kalau nggak nyaman ya buat sendiri, misalnya kan rasa gula sama garam dicampur dengan air kan nggak enak rasanya ya. Nah, beberapa produk oralit itu ada rasa-rasanya ya, seperti rasa jeruk, mungkin rasa stroberi, penambahan rasa yang sudah aman ya untuk dikonsumsi, boleh beli di apotek dan itu boleh diperjualbelikan secara bebas. Oke, yang penting oralit ini adalah salah satu hal yang penting untuk mencegah dehidrasi pemirsa. Jadi harus dicatat dan ini juga harus sedia di rumah ya dok ya, kalau misalnya memang udah terjadi disentri ataupun diare. Nah, kalau ada dokter Bella gimana sih dok sebenarnya tanda bahaya yang bisa kita ketahui sebagai kita orang awam, misalnya udah ada sesuatu gejala yang harus dibawa saat ini juga harus dibawa ke IGD ataupun rumah sakit dokter? Jadi yang paling sering tadi dari disentri ataupun diare ini adalah dehidrasi ya. Kalau misalnya yang paling sulit dibedakan tadi ya kata dokter Wenti itu adalah anak-anak dan juga lansia ya, karena memang kita juga sulit untuk berkomunikasi. Nah, biasanya kalau pada disentri itu kalau dia belum sampai ke gejala yang memang disentrinya yang berat, biasanya anak itu kalau dia mau BAB tuh dia bakal nangis gitu ya, karena perutnya sakit. Jadi pas mau ngeluarin BAB-nya itu dia nyeri, terus juga pas waktu saat keluar BAB-nya ternyata disertai lendir sama darah. Itu udah harus waspada ya. Bahkan anak-anak yang baru diare belum ada tanda ada darah maupun lendir, itu juga ibunya juga sudah harus was-was juga ya, jangan sampai jatuh ke tahap dehidrasi berat. Nah, tandanya tadi yang misalnya turgor-kurutnya sudah berkurang, terus juga anaknya udah lemes. Kalau kelihatan ya anak-anak yang lemes gitu ya, kalau nangis dia udah nggak ada air matanya lagi. Yang tadinya dia mau minum terus-menerus, dia udah nggak mau lagi, udah nggak mau minum lagi. Itu udah harus segera untuk digantikan cairannya. Oke, red flagsnya berarti kalau udah dehidrasi yang bener-bener kayak turgornya udah berkurang, kayak kalau dicubit gitu lambat kembalinya begitu ya dok, dan nggak ada air matanya lagi. Nah, kalau untuk PHBS tadi kita sedikit bahas juga ya dok ya, mungkin boleh kita bahas lagi dok biar pemirsa di rumah nih nggak sampai ke tahap disentri dan bisa mencegah dengan baik. Betul. Oke, Sekarang kita akan bahas tentang perilaku hidup sehatnya ya.
Jadi karena faktor resiko dari disentri itu ada banyak ya, kita harus mencegah dari faktor resikonya itu terlebih dahulu, jangan sampai ke tahap udah kena disentri baru kita obatin gitu ya. Nah, jadi faktor resiko dari disentri itu yang paling sering itu adalah tidak mencuci tangan dengan bersih setelah BAB ya. Tadi yang udah jelasin sama Dokter Wenti juga, penularan dari disentri itu juga bisa melalui tinjanya ya. Jadi tinja, terus juga ke makanan itu juga bisa, dan salah satunya juga tidak mencuci tangan setelah kita BAB. Yang kedua, mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dari bakteri. Nah, ini yang harus di-highlight adalah konsumsi makanan dan minuman. Jadi kalau misalnya pencegahannya itu berarti berkaitan dengan selalu konsumsi air yang dimasak hingga mendidih ya. Kategorinya mendidih berarti dia suhunya udah lebih dari 100 derajat ya. Dan itu matang baru bisa kita konsumsi begitu. Beda sama air bersih yang di rumah, misalnya kita pakai untuk mandi atau misalnya untuk mencuci kakus gitu ya, itu berarti kan nggak kita makan nih, tapi termasuk ke golongan air yang bersih. Nah, ketiga, berenang di air yang tercemar bakteri atau amuba penyebab disentri. Nah, ini nanti kita perlu tahu juga nih, kalau misalnya berenang kita perlunya bagaimana gitu. Berarti airnya kita lihat dulu apakah memang dia kotor atau tidak, bersih atau tidak, seperti itu. Dan daerah dengan ketersediaan air bersih yang kurang. Ya ini tadi ya, misalnya yang ada di pinggiran sungai, air bersihnya kurang, cuman ada ambil sumber airnya dari sungai, seperti itu. Dan lingkungan dengan tempat pembuangan limbah yang tidak tertata dengan seksama. Nah, untuk pencegahannya yang paling penting adalah kita, kalau misalnya memang ada saudara atau misalnya memang anak yang terkena disentri, hindari kontak langsung dengan pengidap disentri. Tapi kalau misalnya anaknya nih, nggak mungkin kan kita harus menghindari gitu. Tapi yang dihindari adalah bagaimana kita PHBS-nya tadi gitu, cuci tangan, terus juga sebelum makan cuci tangan lagi, setelah memegang anaknya yang sedang diare juga langsung cuci tangan, seperti itu. Terus juga hindari penggunaan handuk yang sama dengan pengidap, itu juga sama ya. Terus juga selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, yang paling penting, jangan cuma cuci tangan air doang, tapi kan di sana nggak ada untuk membunuh bakterinya, berarti harus dengan sabun. Dan selalu membersihkan toilet dengan desinfektan ya. Nah, sebenarnya apa sih PHBS ya? PHBS itu kita taunya perilaku hidup sehat. Jadi semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran dari pribadi kita, sehingga keluarga, terus juga anggota keluarga itu juga mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, serta punya peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Ini secara umum PHBS itu sebenarnya ada 10 ya. Ada yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, terus juga memberikan ASI eksklusif. Nah, memberikan ASI eksklusif ini juga harus sampai 6 bulan ASI eksklusif ya. Jadi dari lahir sampai 6 bulan pertama itu ASI eksklusif. Nah, salah satu tadi juga faktor resikonya anak yang kena disentri adalah kurang dari ASI ya, kurang minum ASI. Nah, bahkan ternyata PHBS itu perlu memberikan ASI eksklusif. Selanjutnya memang menimbang balita, terus juga makan buah dan sayur setiap hari, aktivitas fisik, dan menggunakan air bersih dan mencuci tangan. Ini banyak banget ya, sampai tidak merokok pun itu juga termasuk perilaku hidup sehat. Dan yang paling penting adalah melakukan pemilahan sampah, itu tadi ya. Jangan sampah setelah anaknya diare atau popok itu malah dibuang ke tempat sampah yang bisa didaur ulang gitu. Jadi pemilahan sampah itu juga penting dan termasuk perilaku hidup sehat. Nah, langkah PHBS apa yang kita lakukan pada disentri ini? Karena Oke, tadi berarti ada langkah-langkahnya juga ya dok ya, dan ada langkah cuci tangan juga. Betul. Oke, mungkin bisa dipraktekkan ya dok ya, tapi habis ini tetap bersama kami pemirsa di Dokter Kito, bersama kita sehat.